Mengapa ulama kuno tidak pernah bahas ini, tentang ayat Al-Quran yang merujuk ke Candi Borobudur? Ia berdiri megah di tengah tanah Jawa. Diam, namun berbicara lewat batu. Borobudur adalah candi batu terbesar di dunia, telah menarik perhatian arkeolog, spiritualis, bahkan ilmuwan dari seluruh penjuru bumi. Tapi sebuah pertanyaan yang lebih dalam mulai mengusik. Mungkinkah struktur kolosal ini pernah disebut dalam kitab suci? Ayat-ayat Al-Quran yang selama ini kita baca dengan makna universal, ternyata menyimpan kemungkinan simbolis yang mencengangkan. Lalu, mengapa para ulama terdahulu tidak pernah menyebutkan Borobudur secara eksplisit? Apakah karena keterbatasan zaman, atau karena rahasia ini memang baru saatnya dibuka hari ini? Inilah saatnya kita menggali lebih dalam, membuka kemungkinan yang selama ini terpendam di balik tafsir dan batu. Ini adalah doa semesta, tempat di mana misteri, sains, dan iman bertemu dalam satu narasi. Misteri Borobudur yang terlupakan. Borobudur bukan sekadar bangunan. Ia adalah sebuah pesan yang terukir dalam batu, sebuah saksi bisu dari peradaban yang sudah lama menghilang. Dibangun dengan teknologi yang masih membuat ilmuwan terkagum-kagum, Borobudur tetap berdiri kokoh tanpa semen, tanpa alat modern. Setiap relief yang menghiasi dindingnya bukan hanya gambar, tetapi narasi sejarah yang sangat mendalam. Begitu banyak teori yang beredar tentang Borobudur. Apakah ia hanya candi Buddha, atau mungkin ada makna yang jauh lebih besar di baliknya? Namun, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan. Apakah Borobudur hanya sebuah simbol spiritual bagi masyarakat Jawa kuno, atau ada dimensi lebih dalam yang menghubungkannya dengan dunia yang lebih luas, sebuah dunia yang kita kenal dalam Al-Quran? Ayat yang terlupakan. Mari kita buka beberapa ayat dalam Al-Quran yang dapat membuka cakrawala baru tentang Borobudur. Dalam surah Al-Buruj ayat 1 disebutkan, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Dan dalam surah Al-Fajr ayat 10-11, dan kaum Ad yang membawa pasak-pasak, bangunan tinggi, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri lain. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan bangunan tinggi dan pasak-pasak? Apakah mungkin ini merujuk pada Borobudur? Sebuah monumen besar dengan struktur yang tak tertandingi di dunia. Dalam banyak tafsir, ayat-ayat ini dijelaskan sebagai metafora. Namun, jika kita melihatnya dari perspektif dunia yang lebih besar, apakah ini bisa jadi petunjuk bahwa Borobudur, dengan segala kemegahannya, memang sudah dikenal dalam konteks wahyu yang lebih luas? Tafsir baru, perspektif berani. Beberapa peneliti modern berani mengajukan tafsir baru dengan memadukan sains dan spiritualitas. Mereka meyakini bahwa ayat-ayat yang membahas bangunan megah dari batu, gunung terukir, dan tempat tinggi yang dijadikan tanda kebesaran mungkin merujuk pada tempat-tempat seperti Borobudur. Dalam berbagai riset, ditemukan bahwa pola dan struktur Borobudur menyerupai pola alam semesta. Ia adalah mandala besar yang menggambarkan perjalanan spiritual umat manusia menuju kesempurnaan. Borobudur tidak hanya berdiri sebagai candi, tetapi juga sebagai simbol perjalanan manusia dalam meraih pengetahuan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Hal ini mengingatkan kita pada ajaran dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap ciptaannya adalah tanda kebesarannya. Mengapa ulama tidak pernah bahas ini? Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa ulama-ulama terdahulu tidak pernah menyebutkan Borobudur? Sebagian besar dari mereka hidup pada masa ketika dunia Islam belum mengenal Nusantara. Ulama-ulama klasik menafsirkan Al-Quran berdasarkan dunia yang mereka pahami pada saat itu. Bagi mereka, Borobudur mungkin bukan hal yang relevan, karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang keberadaan peradaban di luar Timur Tengah. Namun, sekarang kita hidup di dunia yang jauh lebih terbuka. Ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang dunia telah berkembang pesat. Saatnya kita melihat tafsir dan wahyu dengan perspektif yang lebih luas.
memadukan sains dengan spiritualitas untuk memahami pesan yang lebih dalam dari Al-Quran. Sains dan iman bersatu. Kini, saat ilmu sains dan iman bersatu, kita menemukan lebih banyak kesamaan. Borobudur, dengan pola matematikanya yang luar biasa, menampilkan keselarasan yang sangat mirip dengan pola alam semesta yang tercermin dalam Al-Quran. Borobudur bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga sebuah wahana spiritual yang menggambarkan pencapaian manusia dalam meraih pengetahuan yang lebih tinggi. Struktur bangunannya yang menyerupai mandala besar dapat diibaratkan sebagai gambaran perjalanan umat manusia menuju Tuhan. Sains membuktikan keteraturan, iman memberikan makna, dan Borobudur, di antara keduanya, berdiri sebagai saksi bisu dari perjalanan spiritual yang tak pernah terhenti.